Tetangga-tetangga kita yang belum datang ke rumahnya Allah, belum taat kepada Allah, bukan salah yang lain, salah kita, Pak. Kita ini zolimnya, Pak, tapi merasa kita ini paling mulia. Kita ini lemah, tapi kita merasa paling kuat. Kita ini bodoh, tapi kita merasa paling pintar. Sehingga kadang-kadang kita menggurui orang lain. Kita nggak perlu menggurui orang lain, tapi kita perlu minta dinasihati oleh orang lain. Maka kalau mereka menyalahkan satu golongan, maka salahlah duluan para nabi, para sahabat, para anbiya telah meninggalkan keluarganya, anak dan istrinya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya di padang pasir, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Alhamdulillah, jemaah yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan ketetapan kebahagiaan, kejayaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat ini semata-mata dengan mengamalkan agama ini dengan sempurna. Barang siapa yang mengamalkan agama ini dengan sempurna sampai ia mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan-kebaikan kepada diri kita semua. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan daripada mati yang sementara. Hari ini berapa banyak orang-orang yang telah mengorbankan waktunya, malamnya, siangnya, paginya semata-mata untuk urusan dunia. Tetapi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita semata-mata untuk taat kepada perintah-perintah Allah, kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat berangkaikan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kebaikan-kebaikan, pengorbanan, bahkan keluarganya, anaknya, istrinya dia korbankan semata-mata untuk agamanya Allah. Bagaimana rasa cintanya kepada umat seluruh alam. Hari ini kita diantar ke seluruh alam. Hari ini kita ditempatkan di mana-mana. Kita nggak pernah buat janji bahwasanya suatu ketika kita ketemu, tapi Allah Subhanahu wa taala telah janjikan suatu ketika, suatu masa kita ini akan bertemu. Bagaimana Allah bicarakan dalam Quran dalam surat Al-Asr katanya kan, wal asri. Sungguhnya Allah berkata demi masa. Jadi ada masa ini, masa yang kadangkala kita tidak mengambilnya untuk kebaikan-kebaikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, masa ini sangat bermanfaat. Masa ini sangat perlu. Bahkan orang kadang-kadang tidak memikirkan bagaimana masa dan waktu yang singkat ini Allah suruh sebenarnya semata-mata untuk Laila Wanhar dalam urusan agama. Hari ini kita keluar 3 hari, 10 hari, 40 hari, 4 bulan, bahkan setahun. Ini bukan target, Pak. Allah mau itu Laila Wanhar setiap saat sampai nanti kita tidak ada lagi. Jadi hari ini semua training, 4 bulan training, 40 hari training. Bagaimana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di akhir kalam kita semua dapat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah katanya. Maka Nabi jamin barang siapa yang mati, barang siapa di akhir kalamnya sanggup mengucapkan
kalimat tersebut, maka Nabi jamin katanya surga. Hari ini kita nggak bisa Pak, kalau hari ini nggak kita ajari lidah kita ini. Lidah kita ini keluh Pak. Saya sampai sekarang belum jumpa saya orang yang menghembuskan napasnya itu walaupun saya di rumah sakit. Belum ada yang saya lihat mengucapkan kalimat tersebut. Jadi sangat langka dan sangat-sangat langka kali. Jadi hari ini kita ketika keluar kita inilah membiasakan lidah kita, membiasakan diri kita bagaimana untuk taat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bukan kita yang keluar ini udah kita merasa terbaik. Hari ini kita hanya cuma belajar mau jadi orang baik. Kita nggak tahu amal kita yang mana yang Allah akan terima. Maka kita jangan merasa kita sudah paling baik. Kita merasa sudah paling hebat. Kita merasa sudah kitalah yang paling wah gitu. Satu orang sahabat itu yang memang amalannya biasa saja sampai sahabat-sahabat yang lain cemburu ya. Amalannya nggak banyaknya Pak. Cuman ketika dia malam hendak tidur, bagaimana dia memaafkan segala seluruh apa yang terjadi di siang hari. Dia tidak akan ingat lagi itu. Dia maafkan semua kesalahan orang dan dia minta maaf atas kesalahan dirinya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana-mana hari ini jamaah disebar ke seluruh alam. Bagaimana diri kita, anak kita, istri kita, keluarga kita siapkan untuk bekal yang akan menuju alam yang memang sebenar-benarnya kita kehendaki nanti. Dunia ini enggak tempat kita sebenarnya. Kita hanya cuma numpang-numpang sebentar. Anak tidak milik kita, hanya dititipkan Allah kepada kita. Istri tidak milik kita, hanya Allah titipkan kepada kita. Kapan Allah mau Allah ambil, kapan Allah suka Allah ambil. Sama juga ketika kita dititipkan suatu benda, sesungguhnya benda ini bukan milik kita. Jadi hari ini kita terlalu mencintai berlebihan daripada Allah yang berikan. Kenapa? Kalaulah anak dan istri, harta dan benda itu milik kita, maka tidak ada satupun yang memang akan merasa rugi. Hari ini kita tinggal sama istri, kita tinggal sama anak kita. Kadang-kadang kita pun luka. Kadang bahkan diri kita pun gak milik kita. Hanya dalam penjagaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, apa yang telah Allah berikan dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut kita ini, kalau Allah hendak celakakan kita bisa celaka. Dari satu makhluk saja yang menurut kita tidak punya apa-apa. Dari satu ekor semut, dari satu ekor burung, dari satu ekor ayam bisa melukai diri kita kalau Allah menghendaki. Ya hari ini kita kadang-kadang merasa kita hebat, kita kuat. Merasa ketika kita sudah keluar, kita merasa jauh lebih baik. Merasa kita belum keluar, mereka melihat nggak pernah keluar, ini nggak ada apa-apanya nih. Amal bukan ada tuh. Kalau masih ada lagi tersirat dalam hati kita seperti itu, maka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak kuasa memberikan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu. Sama kita lihat. Kalau di dunia ini nggak ada apa yang nggak bisa selesai Pak. Selesai semua. Pengadilan di dunia ini nggak ada pengadilan yang memang betul-betul adil. Tetapi nanti pengadilan di akhirat. Tidak ada yang tidak adil. Semua akan adil Allah tunjukkan. Hari ini kita mau ngapain coba? Kita mau ada apa sekarang? Anak yang kita asuh mulai kecil sebesar 2 jari kadang-kadang, satu ekor nyamuk aja nggak ridho kita menggigitnya coba. Kita jaga dia, kita buai, nangis dia, kita datang. Nah hari ini Allah Subhanahu wa taala melalui para nabinya, melalui para sahabat-sahabatnya meneteskan air mata, nangis kadang-kadang Pak. Kita hari ini nggak nangis kita Pak. Merasa kita paling baik pula ya. Merasa kita paling dimuliakan. Merasa kita paling berwibawa. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya beri ujian saja sama kita, Pak. Dan ujian ini enggak lama, Pak. Sebentar kali. Ada orang yang belum lahir ke dunia ini Allah ambil. Ada orang yang lahir ke dunia ini masih bayi Allah ambil. Ada orang yang lahir ke dunia ini taat pun Allah ambil, yang tidak taat pun Allah ambil. Hari ini kita benci dengan orang-orang di luar Islam, tapi kita cinta dengan apa yang dimiliki orang-orang di luar Islam.
Si Fulan nggak taat sukses kaya, si Fulan nggak sholat dia bahagia. Menurut pandangan mata kitanya Pak. Kapan mata ini kita tahu Pak? Ketika mata ini kita gabungkan dengan hati kita, dengan keimanan kita, maka akan timbul keikhlasan. Kalau mata kita di luar ini nipu ini Pak. Sesudah nanti pandangan kita jauh kurang melihat, dekat pun kurang melihat, maka kita tahu nikmat mata ini bagaimana yang telah Allah berikan. Secara gratis Allah berikan Pak. Maka satu orang yang matanya kurang, pandangannya susah payah dia Pak, baru memikirkan kayak mana ya kan. Jadi hari ini kita dikasih Allah Pak, semua gratis. Allah baguskan pandangan kita. Bagaimana orang yang dilahirkan ke permukaan bumi ini tidak bisa melihat, itu pun dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah hari ini apa yang mau kita banggakan ketika kita nanti jumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang mau kita banggakan kan? Kita merasa sudah 4 bulan dah hebat. Kalau masih ada sedikit kesombongan pada diri kita Pak, nggak ada apa-apanya nih Pak. Kita ini mau belajar bagaimana ikhlas. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, kalau kita masih pamrih kepada apa yang kita kerjakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tertolak ini Pak. Yakin kita kepada Allah tapi kita tidak yakin kepada baginda Rasulullah, nggak ada apa-apanya. Bagaimana Rasulullah menjemput mengenai sholat ini Pak, bukan dekat menjemputnya Rasulullah Pak, di Sidratul Muntaha coba, diantar oleh malaikat, dan malaikat sendiri nggak berani sampai ke arsy Allah, terbakar dia katanya. Nah kita hari ini apa? Dengan kasih sayangnya Allah, umur kita ini yang singkat-singkat, pendek-pendek, setiap kebaikan yang kita buat sebesar jarrah Allah lipat gandakan. Jadi bagaimana kita juga siapkan diri kita, terutama saya lah yang masih banyak salah dan silah, masih banyak kelemahan pada diri saya. Saya mohon bagaimana kita sama-sama bisa keluar jauh dan lebih jauh. Dan agama ini bukan untuk kita saja Pak. Agama ini juga harus kita libatkan istri dan anak kita. Kalau agama ini untuk diri kita aja Pak, nggak sempurna Pak. Kita masak Pak di kompor Pak, ada ceret tapi nggak ada airnya Pak. Walaupun ada apinya, ini nggak ada apa-apanya. Ini kadang-kadang kita sholat sama-sama takbir aja, kita kadang-kadang nggak saling berteguran. Mau macam mana kita buat hubungan silaturahmi yang baik ini? Coba. Tetangga-tetangga kita yang belum datang ke rumahnya Allah, belum taat kepada Allah, bukan salah yang lain, salah kita Pak. Terutama salah saya ya. Karena saya berbicara lebih dekat mulut saya dengan telinga saya. Kalau macam bapak-bapak sudah pengorbanan kemana-mana, tapi Allah mau bagaimana cara mengamalkannya. Keluar ini gampangnya Pak, dari masjid ke masjid 3 hari 1 minggu. Tetapi bagaimana ketika kita pulang dari keluar ini kita bawa kepada keluarga kita, kita bawa kepada jiran tetangga kita. Kita jangan lihat bentuknya, kita jangan lihat casingnya. Syekh Abdul inilah, mungkin nggak ada niat dulu dia tuh dilahirkan untuk buat tato gini, satu badan dia buat. Tetapi hari ini dia apa? Dia tobat mohon ampun sama Allah. Entah lebih baiknya daripada diri saya. Kita nggak tahu Pak, aib kita Allah tutup hari ini. Sedikit saja Allah bukakan aib kita Pak, maka nggak berani kita memandang dunia ini Pak. Kita ini zolimnya Pak, tapi merasa kita ini paling mulia. Kita ini lemah tapi kita merasa paling kuat. Kita ini bodoh tapi kita merasa paling pintar. Sehingga kadang-kadang kita menggurui orang lain. Kita nggak perlu menggurui orang lain, tapi kita perlu minta dinasihati oleh orang lain. Saling mengingatkan. Kalau katanya memang kita yang lebih pintar, maka lebih pintar para dosen, lebih pintar para yang lain-lain. Nggak ada kita ini Pak. Kita ini hanya mohon berserah kepada Allah. Ya Allah, berikan yang terbaik untukku ya Allah, agar aku taat kepadamu sampai aku mati. Kita hari ini kadang-kadang masih ragu-ragu lagi kita. Masih kadang-kadang kalau kita nggak punya kambing, nggak punya kerbau, nggak punya ini, itu hanya hiasan aja itu Pak. Hiasan itu Pak. Yang sepertinya menyenangkan hati, tetapi sebenarnya kalau kita salah ini menyusahkan diri kita Pak. Anak yang dititipkan sama kita, coba tengok, pikirkan coba anak-anak kita ini.
Bagaimana kita berharap anak-anak kita ini Pak bisa mendoakan kita ketika kita mati, bisa mensolatkan kita ketika kita mati. Berapa banyak hari ini anak-anak di mana-mana kita lihat kan? Apakah ada pikir kita? Apakah ada risau kita ke sana? Hari ini kita kadang-kadang mau belajar saja kadang-kadang salah. Duduk di suatu masjid salah. Pemberontak lah, teroris lah, macam lah segalanya. Tapi ketika orang berbuat maksiat dekat-dekat masjid, orang-orang di masjid itu pun nggak malah peduli. Tapi ketika orang belajar baik, ini salah menurut seseorang, salah menurut satu golongan. Maka kalau mereka menyalahkan satu golongan, maka salahlah duluan para nabi, para sahabat, para anbiya telah meninggalkan keluarganya, anak dan istrinya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya di padang pasir, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hari ini Allah berikan kepada Nabi Ismail alaihissalam menjadi asbab hidayah di seluruh alam. Orang-orang berangkat semua ke haji. Tidak akan habis-habisnya air Zam-Zam itu coba. Bahkan di mana-mana coba. Menurut suatu penelitian air Zam-Zam itu apabila diteteskan ke tempat air yang lain, maka air yang lain akan menjadi baik. Jadi hari ini kita kadang-kadang masih ragu lagi dengan agama ini. Masih ada kewaswasan dalam diri kita, masih ada ketakutan dalam diri kita. Kalau kita nggak bekerja nanti kita susah. Banyak orang yang bekerja Pak, susah juga ya Pak. Banyak orang membuat satu perusahaan bangkrut. Kenapa? Karena memang segalanya dalam jaminan Allah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa banyak orang yang merasa dengan pekerjaannya dia bahagia, nyatanya ketika menjelang kematiannya, anak dan istrinya pun sudah meninggalkannya. Masukkan ke dalam liang lahat, buka mukanya, ciumkan ke tanah, tutup ke tempat yang rapat lagi, satu helai nggak ada yang dia bawa, yang dia cari cuman kain kapan. Pengorbanannya bertahun-tahun memperjuangkannya coba. Ya hari ini mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak ada yang pintar Pak. Orang yang belajar terbata-bata belajar Al-Quran itu Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi kita hari ini banyak berlomba-lomba. Ketika kita pintar merasa sombong kalau nggak dipuji. Ustadz Jul, Ustadz ini, Ustadz itu, misalnya Pak ya. Jadi kita hari ini mesti dimuliakan pula, harus dijemput pula ke rumahnya. Allah. Didatangi ke rumahnya. Supaya apa? Supaya kita dianggap ini orang-orang yang ahli ibadah, ini perlu dimuliakan. Salah niat kita Pak. Kita hari ini di mana-mana kita lihat saudara-saudara kita ini. Kemarin saya ditelepon ya kan, dari Filipina Pak udah datang kemarin. Bahkan mereka mau ke Sibolga ini kan nanti habis dari Kisaran. Bertemu Pak, nggak pernah janji kita akan Allah pertemukan ya. Nggak pernah saya jumpa sama Syekh Abdul ini kan, jumpa Allah buat di sini kan. Kenapa? Sesungguhnya pada diri kita ini masih Allah pandang ada kebaikan-kebaikannya. Jadi kebaikan yang Allah pandang ini jangan kita sia-siakan Pak. Kita niatkan diri kita. Kita siapkan diri kita. Kita siapkan harta benda kita yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana kita bisa bergerak seluruh alam Pak. Jadi ketika kita bergerak seluruh alam ini Pak, kita jumpa dengan yang lain-lain. Kita jumpa dengan saudara-saudara kita. Jangan pikir kita Pak takut mati. Dimanapun kita sembunyi kita akan Allah matikan Pak. Setiap yang bernyawa ini udah ketentuannya. Kullu nafsin ja'iqatul maut. Pasti akan mati dan mati Pak. Tapi jangan takut dengan mati. Maka persiapkan kematian itu sekarang. Apa-apa saja yang perlu kita persiapkan. Siapkan hari ini di dunia. Kan kita nanti kadang-kadang yang penting sholat. Terbalik Pak. Sholat itu penting. Bukan yang penting sholat. Jadi saya rasa mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa banyak yang saya sampaikan ini kurang pada tempatnya. Salah, saya mohon maaf. Namanya belajar ini pasti sering banyak salah ya kan. Jadi kalau kita tidak pernah merasa diri kita salah, benar saja, kita akan takut Pak. Bagaimana iblis laknatullah telah merasa dia paling hebat, paling benar, ajajil. Allah hinakan dari surganya Allah.
Imamnya para malaikat dulu Pak. Makhluk yang sudah pernah tinggal di surga Allah hinakan. Nah kita belum pernah tinggal di surga. Apa yang mau kita banggakan? Merasa amal kita sudah paling baik, paling hebat. Jangan sampai ada terbersih dalam hati kita. Tapi bagaimana terbersih dalam hati kita? Setiap makhluk di permukaan bumi ini belajar untuk menjadi baik. Itu tugas siapa? Tugas kita seluruh orang Islam. Hari ini banyak Pak. Kalau nggak dipanggil dia nanti sama orang lain, tidak dikasih pamrih, tidak dikasih apa, dia seolah-olah segan. Jadi dia nggak mau menerima bagaimana nanti ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat gandakan. Kalau dia terima hari ini dunia, maka di akhirat nanti selesailah. Kita hari ini minta bayaran yang kita buat ini nanti Pak. Nanti maka akan Allah tunjukkan apa yang kita buat hari ini di dunia ini semata-mata karena Allah, maka Allah kasih gantinya. Satu orang ibu yang telah melahirkan anaknya saja rela dia. Bagaimana di mahsyar nanti yang panasnya tidak tanggung-tanggung, otak kita mendidih nih Pak. Saking nggak tahannya satu orang ibu yang menyusui anaknya, memijak satu lempengan yang terbuat dari tembaga kalau saya nggak silap. Alim ulama kita katakan, dia nggak segan-segan anak ini susui dia taruh di kakinya dia pijak Pak. Hari ini kita merasa sayang sama anak kita, tinggal satu rumah sama kita, tidur di sebelah kamar kita Pak. Tapi anak kita ini nggak sholat Pak. Inilah sesungguhnya menghancurkan agama itu. Kita fasilitasi, kasih sepeda motor, kasih HP, kasih pekerjaan, kasih pendidikan. Tapi dia sesungguhnya tidak sholat. Inilah termasuk yang menghancurkan agama ini. Jadi hari ini mau kita apain coba diri kita? Jadi insya Allah kita semua niat. Yang sudah nanti selesai kita niat keluar lagi Pak. Kita siapkan Pak diri kita, kita siapkan harta kita. Bagaimana kita kirim semua ketika kita masih hidup ini di jalannya Allah. Nanti Allah ganti di akhirat. Jangan kita berharap kepada makhluk. Hari ini kita cerita kita berharap kepada Allah, tapi kita nggak buat kepada Allah. Masih mikirkan juga yang makhluk yang lain lagi. Satu ekor kerbau, kambing, lembu itu, kalau dilepaskan itu Pak, udah Allah jamin rezekinya. Karena kita kurung saja kita kasih makan, dia takut kita nanti durhaka kepada Allah, menganiaya makhluk. Ya hari ini kita terbalik. Kita sering membicarakan tapi kita tidak mengamalkan. Kita ragu kita kalau nggak rezeki itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon ampun, mohon maaf kepada bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Mungkin banyak salahnya lah saya bilang. Jadi yang baik semata-mata memang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang buruk atau tidak baik itu memang itulah kekurangan saya sebagai makhluk yang nggak sempurna. Yang sempurna itu siapa? Para nabi dan para rasul. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kita siapkan diri kita bagaimana kita keluar terus di jalan Allah. Yang niat IPB, yang niat negeri jauh, keluar terus jauh-jauh. Doa sama Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua ini bisa dapat jarah di makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah jumpa Nabi Pak. Tapi barang siapa yang jarah di makam Nabi, sesungguhnya dia telah jalan-jalan di taman surga. Raudhah. Ini hari ini kita ada nggak niat kita ini yang mau kita berangkat ke sana? Insya Allah saya niat saya. Bapak. Ya, Madinah. Bapak Lamir Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Amin ya Allah.